Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman, surga menjadi hadiah terakhir yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan surga sebagai tempat yang indah, tempat yang luar biasa, yang tidak ada tandingannya seperti tempat-tempat yang pernah dilihat manusia di dunia. Surga menjadi tempat kembali yang dirindukan setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga juga menjadi tempat kehidupan yang abadi bagi setiap jiwa yang telah meninggal dunia. Keindahan surga serta kenikmatan tiada tara yang tak bisa dijangkau oleh bayangan manusia sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Namun, tidak semudah itu orang-orang bisa menggapai surga. Ada harga yang harus dibayar, yaitu dengan keimanan dan amal soleh. Surga dengan kenikmatannya yang luar biasa, baunya bisa tercium dari jarak 70 tahun perjalanan. Namun, ada orang-orang yang mencium bau surga saja tidak bisa. Siapakah mereka? Ini dia ulasannya. Tonton terus video ini hingga selesai agar tidak salah paham. Tapi sebelum lanjutin videonya, bagi kamu yang belum, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya, serta like untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Orang yang sombong. Sikap sombong tentu tidak disukai oleh banyak orang. Darinya, seseorang bisa merendahkan orang lain. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita hendaknya berhati-hati. Jangan sampai ada kesombongan sekecil apapun di hati kita, karena kesombongan bisa mengharamkan pelakunya masuk surga. Dari Uqbah bin Amir, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang laki-laki meninggal dunia, dan ketika ia meninggal, di dalam hatinya terdapat sebiji sawi dari sifat sombong, maka tidak akan halal baginya mencium bau surga atau melihatnya." Abu Rayhana, seorang kaum Quraisy berkata, "Demi Allah, wahai Rasulullah, saya benar-benar menyukai keelokan dan mengemarinya, hingga pada gantungan sematiku dan juga pada tali sandalku." Rasulullah SAW bersabda, "Itu tidaklah termasuk kesombongan. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu indah dan menyukai keindahan. Akan tetapi, sombong itu adalah siapa yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia dengan kedua matanya." Hadis riwayat Ahmad. Wanita yang berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang. Bukankah banyak kita saksikan dewasa ini? Ia menjadi sumber dosa bagi dirinya sendiri dan tentunya bagi orang yang melihatnya. Dalam suatu hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Kaum membawa cambuk seperti ekor sapi, dengannya ia memukuli orang dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Mereka berlenggak-lenggok dan condong dari ketaatan. Rambut mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini." Hadis riwayat Muslim. Wanita yang meminta cerai tanpa alasan yang syar'i. Terkadang alasan sepele menjadi biang terjadinya perceraian. Tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i, permintaan dicerai adalah gerbang menuju ditolaknya seorang wanita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beberapa hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Siapapun wanita yang meminta talak pada suaminya tanpa alasan, maka bau surga haram baginya." Hadis riwayat Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Orang yang mengamalkan ilmu akhirat untuk mencari duniawi. Seseorang yang menuntut ilmu guna dimanfaatkan dalam kehidupannya di dunia, sehingga ia bisa memperoleh kemuliaan, kedudukan, dan harta. Orang-orang semacam ini tidak akan mencium bau surga. Hal ini berdasarkan sabda manusia agung utusan Allah, Muhammad SAW. "Barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya untuk Allah, namun ia tidak menuntutnya kecuali untuk mencari dunia, maka pada hari kiamat ia tidak akan mendapatkan bau surga." Hadis riwayat Ibnu Majah, Abu Dawud, dan Ahmad. Bernasab bukan pada ayahnya. Mengakui seseorang sebagai orang tua atau ayah sendiri, meski tahu ia bukanlah ayah kandung, menjadi orang selanjutnya yang dijauhkan dari bau surga. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa mengaku keturunan dari orang lain yang bukan ayahnya sendiri, tidak akan mendapatkan bau surga. Padahal bau surga telah tercium dari jarak 70 tahun atau 70 tahun perjalanan." Hadis riwayat Ahmad. Nah, saudara seiman, itulah orang-orang yang tidak akan masuk ke dalam surga. Jangankan masuk ke dalamnya, mencium bau surga pun tidak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Saudara seiman, mari bagikan video ini ke semua sosial media kalian.
Karena sabda Nabi Muhammad SAW, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.